Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. Come on. Our hearts are stereo. The beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan di dalam manajemen kelas. Saya sendiri, Devi Sri Reski, akan menjelaskan mengenai pendekatan buku masak. Yang kedua, Dini Gayatri akan menjelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan dari pendekatan buku masak. Yang ketiga, Dita Agustina akan menjelaskan mengenai pendekatan instruksional. Yang keempat, Erdina Sumadi akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendekatan buku masak. Yang kelima, Putri Indriati akan menjelaskan mengenai pendekatan proses berkelompok dan peranan guru dalam proses pembelajaran berkelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan buku masak. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan buku masak? Jadi, pendekatan buku masak ini merupakan pendekatan yang berbentuk rekomendasi terhadap guru tentang apa-apa saja, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan hal-hal apa saja yang tidak harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi berbagai permasalahan di dalam manajemen kelas tanpa berpikir panjang. Jadi, kita ini sebagai seorang guru memiliki tata tertib di dalam pembelajaran. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran atau dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Contoh yang pertama, jika siswa bermasalah, kita bisa menegurnya dengan empat mata. Contoh yang kedua, kita tidak boleh meninggikan suara kita ketika kita menegur siswa yang sedang bermasalah, apalagi sampai membentak siswa tersebut. Yang ketiga, selalu bersikap tegas dan adil di dalam kelas. Jadi bersikap tegas dan adil di sini apa? Tidak boleh membedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, barulah kita dapat disebut dengan guru yang memiliki sifat tegas dan adil. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Dini Gayatri, NIM 120 1113 22728. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari buku masak. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang kelebihan dari pendekatan buku masak. Pertama yaitu guru dapat menentukan langkah pencegahan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Maksudnya di sini yaitu pemecahan dan pencegahan masalah yang ada di dalam kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu terciptanya kedisiplinan guru dan siswa. Maksudnya di sini kedisiplinannya tertata karena pendekatan buku masak ini sudah tersusun secara struktur, rapi, dan sudah tinggal mengikuti prosedur. Yang ketiga yaitu menciptakan kelas yang kondusif. Dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, yaitu karena guru dan siswa telah mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu dapat mengarahkan tindakan guru secara sistematis. Yaitu karena buku masak dibuat secara teratur dan bertahap. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pendekatan buku masak. Pertama yaitu seringkali guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Agustina. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Manajemen kelas dalam pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staring at my iPhone screen, watching others live their dream. But mama, she said to me,
menyampaikan kurikulum dan pelajaran dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai secara empiris dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah siswa melalaikan tugas. Yang ketiga, menyampaikan kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan siswa. Yang keempat, memberi pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengkomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan guru. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna adalah suatu proses usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Baiklah, saya Putri Indriyati. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar selalu berjalan dengan baik. Maksudnya adalah seorang guru harus mampu menjaga agar hubungan setiap antar satu kelompok itu tetap terjaga, dan apabila terdapat kesalahan dalam satu kelompok itu, maka dalam satu kelompok itu tidak menyalahkan satu sama lain. Peranan guru dalam pembelajaran kelompok itu ada 4. Yang pertama, pembentukan kelompok. Guru harus bisa membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdapat siswa yang aktif dan tidak aktif agar satu kelompok itu bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, perencanaan tugas kelompok. Guru harus bisa merencanakan tugas kelompok seperti tugas apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan. Keempat, evaluasi hasil belajar. Seorang guru harus memberikan evaluasi agar hasil dari kerja keras dari kelompok itu mendapatkan yang diharapkan. Demikianlah penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.